Itu ada konteks atau konsep yang nggak bisa relevan lagi. Misalnya hukum yang menyangkut perbudakan. Udah nggak ada perbudakan sekarang. Pernah tuh ada penceramah seleb yang bilang dalam Islam perbudakan itu boleh, menggauli budak itu boleh. Ya itu waktu itu. Karena emang perbudakan kan waktu itu udah ongoing ya. Dan bukan ajaran Islam enablernya. Justru Nabi bikin perbudakan jadi nggak populer lagi. Bukan berarti karena hukum yang meregulasi orang merdeka dan orang budak itu ada di Quran, terus kita harus menghidupkan lagi kultur jual beli orang ya. Nah, Nabi ini discourage perbudakan bukan dengan cara melarang praktik perbudakan secara langsung. Mungkin concern soal konsekuensi ekonomi yang mungkin nanti bakal kolaps gitu. Karena kan memiliki budak sama aja kayak kita punya karyawan tapi nggak perlu kita gaji. Kalau banyak bisnis yang bertopang sama tenaga kerja budak, terus perbudakan tiba-tiba haram, nanti ekonomi nggak stabil. Nah mungkin itu makanya Nabi nggak ngelarang, tapi Nabi mendorong para pemilik budak untuk memerdekakan budak yang mereka punya. Diangkat menjadi karyawan yang digaji atau dinikahkan atau dibebaskan sehingga terangkat derajatnya setara sama manusia yang bebas merdeka. Keberhasilan Nabi dengan cara ini tuh terbukti ketika Mekah dan Madinah akhirnya bersih dari perbudakan sama sekali. Bahkan beberapa orang yang dulunya budak alias hamba sahaya jadi tokoh sejarah Islam yang penting gitu, kayak Bilal bin Robah dan Maria Kiptiah, istri Nabi. Terima kasih Mbak Kumaila atas logikanya. Tapi di sini akan saya bagikan atau saya tambahin ya tentang perbedaan budak dan hamba sahaya. Budak adalah individu yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya seperti properti. Mereka kehilangan hak-hak dasar dan diperlakukan sebagai komoditas. Dan budak juga tidak memiliki hak atas harta, kebebasan, atau bahkan kehidupan pribadi. Mereka bekerja untuk tuannya dan segala hasil kerjanya menjadi milik tuannya. Nah, sementara hamba sahaya, meskipun terikat pada tuannya, biasanya memiliki kontrak atau hubungan yang lebih kompleks daripada budak. Mereka mungkin menerima gaji atau kompensasi atas pekerjaan mereka. Kalau hamba sahaya, lebih bisa dikatakan asisten rumah tangga seperti zaman sekarang. Tapi kalau yang namanya budak itu hasil dari rampasan yang memaksa atau keberadaan mereka adalah hasil tawanan. Kalau bicara tentang budak, seperti yang saya katakan, budak itu seperti properti atau barang mati yang tidak berhak atau memiliki kuasa atas dirinya sendiri sebagai komoditi sehingga bisa diperlakukan apapun oleh tuannya. Salah satunya contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi buat umat Islam, jika tidak bisa berbuat adil pada perempuan yatim atau perempuan merdeka, maka kalian boleh mengawini budak, karena budak itu tidak memiliki hak harus dipenuhi keinginannya atau diberikan keadilan. Tidak perlu karena budak. Dan ini wahyu yang diberikan kepada Muhammad. Jadi kalau Mbak Kumaila tadi mengatakan kedatangan Nabi itu telah mengatur atau memberikan aturan tentang budak. Nah, coba kita lihat dalam riwayat hadisnya setelah Al-Quran tadi ya. Kita baca dalam hadis riwayat Sahih At-Tirmizi 1140 bahwa ada seorang laki-laki Ansor yang memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal. Lalu ia meninggal dan tidak meninggalkan harta selainnya. Maka Nabi SAW menjualnya. Lalu Nuaim bin Abdullah bin An-Naham membelinya. Jadi kedatangan Muhammad sebagai Nabi umat Islam tidak membuat perubahan atau memberikan kebebasan atas budak-budak, tetapi tetap memperlakukan budak sebagai komoditi yang bisa dijual belikan. Dan atas dasar kuasanya, dia juga tidak mengubah hukumnya tentang budak. Pertanyaan besar buat kita semuanya ya, bahwa Nabi ini diklaim sebagai Nabi penyempurna, Nabi untuk seluruh umat, tetapi kedatangannya sama sekali tidak membawa perubahan yang positif atau memanusiakan manusia gitu ya. Namanya budak juga manusia. Seharusnya ketika seorang Nabi ini datang atau diutus ke dunia untuk membuat suatu perubahan, jangan justru melakukan atau berlaku seperti halnya orang-orang yang masih belum merdeka atau masih dalam dunia
duniawi kehidupannya. Kalau begitu kita balik lagi dengan pengajaran Yesus ya dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Perenungannya adalah, di zamannya Yesus itu sudah membebaskan yang namanya budak dan sudah memanusiakan manusia. Tidak lagi pembeda antara budak atau hamba sahaya atau orang merdeka, orang sunat atau tidak bersunat, orang Yahudi atau orang Yunani. Itu tidak ada bedanya di mata Tuhan selama orang tersebut sudah mempercayai tentang karya keselamatan. Jadi dalam perintah Yesus itu mengungkapkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita menggauli budak atau hamba sahaya kita itu tidak dianggap berzina. Sementara ketika kita menggauli orang merdeka baru dianggap itu berzina. Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Sementara budak maupun hamba sahaya itu juga manusia gitu loh. Makanya ketika seorang nabi diutus ke dunia, kalau kita masih memperbudak manusia yang masih menyetarakan bahwa budak itu sama saja dengan binatang, aduh mendingan gak usah jadi nabi deh, tukang gorengan saja. Sementara dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 di sini dikatakan, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Jadi kalau berbuat tidak adil kepada budak tidak apa-apa, begitu kan? Sekarang kita buat perbandingan hukum Taurat dengan hukum Islam. Kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum Musa ini dari ke-10 firman 3000 tahun sebelum abad Masehi, Tuhan sudah memberikan hukum yang sedetail itu, hukum yang begitu manusiawi yang mengangkat hak asasi manusia. Tapi persoalannya adalah Islam itu datang di abad 7, tetapi hukumnya kok balik lagi jadi hancur gitu loh. Lebih parahnya umatnya itu kepedean banget. Islam itu adalah ajaran agama yang paling diridhai oleh Allah. Islam itu penyempurna. Islam itu tauhid, sama seperti Musa. Selanjutnya kita bisa menilai sendiri kan, ajaran yang benar itu yang mana? Apakah cuma kita teriak-teriak ajaran saya yang paling benar? Ternyata kalau lihat dari datanya, zong. Oke, next, lanjut ke Maria Kipti yang dikatakan Kumaila, seorang budak yang namanya Maria Kipti yang kemudian diangkat derajatnya sebagai istrinya Nabi. Mari kita lihat datanya. Dari tafsir Al-Jalalain mengenai istri budak wanitanya yaitu Maria Kipti. Sewaktu Nabi SAW menggaulinya di rumah Hafsah, sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah dan di tempat tidurnya. Bahwa Rasulullah SAW menggauli Ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi SAW mengharamkan Ibu Ibrahim itu atas dirinya. Dan Nabi SAW bersumpah kepada istrinya bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Dari Malik dan Zaid ibnu As-Salam yang mengatakan bahwa Nabi SAW berkata kepada Ibu Ibrahim, engkau haram bagi diriku, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Dan Allah SWT menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. At-Tahrim ayat 1 hingga beberapa ayat sesudahnya. Maka telah sampai kepada kamu suatu
berita yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membayar kifarat sumpahnya dan kembali menggauli budak perempuannya itu. Nah, jelas ya, budaknya Maria Kipti ini adalah sosok wanita yang cantik sehingga Nabi ini tergoda. Dan dari peristiwa ranjang Hafsah itulah Maria Kipti berhasil hamil anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Ini artinya pemaparan Kumaila itu terbantahkan. Budak Maria Kipti dijadikan istri itu dikarenakan tergoda saja karena dia cantik, kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Itu wah, merasa bangga karena memang Nabi ini sulit sekali mendapatkan keturunan, apalagi keturunan laki-laki. Artinya di sini kita tidak menemukan suatu aturan yang sengaja dibuat oleh Nabi untuk mengubah aturan tentang budak. Karena budak itu bukan hanya Maria Kipti gitu loh. Faktanya setelah Maria Kipti, apakah ada sejarah Nabi ini melakukan perombakan aturan tentang budak untuk dibebaskan lah, setidaknya seperti itu? Apakah ada? Kan tidak ada. Dalam keterangan hadis riwayat Sahih Tirmizi 1140, Nabi justru menjual budak yang sudah dimerdekakan oleh tuanya yang sudah meninggal. Jadi bagaimana? Mana yang benar? Al-Quran saja sudah mencatat bagaimana Allah itu memerintahkan mengawini siapa saja. Kalau tidak mampu adil, ya bolehlah budak-budaknya. Artinya budak kan boleh diperlakukan tidak adil, kan gitu. Nah, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat dan juga Injil sudah terlalu gamblang untuk memberikan aturan, bahkan sudah mencatat bagaimana kita memanusiakan manusia yang pada saat itu manusia dihewankan. Jadi pertanyaan besar kan, Nabi Muhammad itu datang sebagai nabi yang bagaimana, membawa perubahan apa? Jadi apa yang saya sampaikan, dan kita membuat suatu perbandingan untuk kita berlogika yang benar gitu loh. Jangan hanya bercocok tomologi, tapi kita sendiri tidak bernarasi sesuai dengan data. Fanatik boleh, asalkan kita ini menyadari apa alasan saya fanatik. Misalkan Islam itu adalah ajaran yang paling benar. Nah, buktikan kalau ajarannya paling benar. Tapi kalau ternyata kita singkap datanya, justru sebaliknya guys. Sedih kan?